setelah bermeditasi, bermunajat, itu mendapatkan wangsit, dikasih tahu ada sebuah cahaya itu menyorong Mas dari arah sana, arah utara sana, dari arah tempat beliau bertapa. Itu ada cahaya mencorong terus berjalan ke arah kidul wetan Gunung Kawi gitu. Akhirnya turun di mana, di sekitar bukan di situ, di sini. Akhirnya turun di sekitar tanah makam. Dulu belum ada makamnya kan? Oh, yang sekarang jadi makam ini ya? Ya, cahaya itu turun di situ makam. Akhirnya sama yang dikejar. Setelah tahu jatuhnya cahaya itu di situ, terus tahu sampai yang itu tahu begini. Mungkin bisa disampaikan ke anak buahnya waktu itu ya, atau para muridnya. Itu mengatakan begini, besok kalau aku sudah waktunya diambil oleh yang punya hidup, nanti kembali kepada yang hidup, di sini nanti letak makam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kita di sini. Semoga juga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak ada permasalahan, dan semua kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya, bagi teman-teman yang mungkin yang sedang menonton video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan juga selama ini bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan semoga dilimpahkan rezeki dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini mungkin ada hubungannya dengan video-videomu yang dahulu ya. Kalau video yang dahulu itu kan mungkin sempat kita bahas tentang ini, dan mungkin pada waktu tersebut langsung kita tanyakan pada romo saya. Mungkin di sini akan sedikit saya ulangi tentang pertanyaan tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan PDKK? Ya. Jadi PDKK itu adalah sebuah komunitas ya, sebuah komunitas penghayat kepercayaan yang diberi nama PDKK, yaitu singkatan dari Purwaning Dumadi Kautaman Kasampurnan. Nah, pada intinya itu, jadi dalam hal ini PDKK itu adalah mengajarkan tentang asal-usul ya, kita sebagai manusia ya, kita diciptakan oleh Allah, dan nanti setelah proses kita ke situ di dunia, nanti kita kembalinya juga harus bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu intinya, Pak. Jadi PDKK itu intinya kita adalah membentuk akhlakul karimah atau karakter-karakter kita sesuai dengan ajaran-ajaran nalurikan oleh leluhur kita, khususnya dari Eyang Swargi Surya Alam. Makanya sampai sekarang banyak orang itu yang mengatakan ya, PDKK itu juga diartikan sebagai Padepokan Surya Alam atau Padepokan Eyang Surya Alam, kan seperti itu. Nah, ya mungkin sejarahnya ya, dinamakan PDKK itu juga ada kaitannya dengan simbol ya, mungkin seperti ini yang di atas itu, mungkin bisa diambil gambarnya ya. Itu namanya simbol Waringin Sungsang. Nah, itu kan di atasnya ada tulisan Purwaning Dumadi ya, yang di atas tulisan Jawa itu ya. Kalau diambil itu ya, bisa gambarnya bisa dibaca. Tulisan Jawanya adalah Purwaning Dumadi. Nah, itu adalah melambangkan asal usul kita sebagai manusia. Nah, simbol itu tersendiri ya, itu juga melambangkan atau katakanlah itu sebagai simbol ya, itu sebagai simbol untuk
semua daripada inti ajaran PDKK disimbolkan dalam bentuk simbol tersebut. Jadi mungkin kalau orang luar ya, orang lain membaca itu ya nggak bisa, Mas. Kan misalkan orang lain membaca simbol itu ya nggak bisa kalau nggak ada yang menjelaskan kan gitu. Jadi cara penjelasannya pun ya setidaknya harus ada yang mengartikan. Contohnya mungkin seperti sesepuh-sesepuh saya ya. Kalau saya mungkin di sini menjelaskan secara detail kan saya kurang berani ya. Masalahnya kan ada ajaran-ajaran tertentu yang mungkin tidak boleh kita publikasikan. Kalau mungkin bukan selain kita, kalau katakan bukan satu ikatan janji atau mungkin bukan apa ya, istilahnya apa ya itu ya? Ini belum dibaiat. Nah, kalau kita misalkan belum satu baiatan, itu kita nggak berani mewedar. Jadi mungkin kalau sudah satu baiatan atau satu ikatan janji dalam komunitas sebuah padepokan ya, mungkin kita bisa menjelaskan secara detail dan keseluruhan. Kan seperti itu. Itu pun mungkin tidak bisa kita publikasikan ya. Itu hanya sebatas untuk pengetahuan pribadi saja, ya kan? Penghayatannya untuk keperluan pribadi. Nah, mungkin seperti itu sementara mungkin tentang sejarah kenapa dinamakan PDKK. Intinya seperti itu. Oh, yang dimaksud itu diresmikan dan ada nomor induk dari pemerintahan. Kalau itu secara legalitas. Legalitas. Kalau secara legalitas tahun kapan, tapi kalau secara prakteknya itu awalnya itu. Oh gitu. Ya sebetulnya sejak kalau kita lihat dan kembali kepada sejarah masa lampau ya. Sejarah masa lampau mungkin dalam video-video yang terdahulu pernah disampaikan walaupun mungkin tidak secara detail ya. Jadi Eyang itu berasalnya adalah dari Mataram sana, Mas. Eyang Swargi Suryo Alam itu aslinya dari Mataram. Dan Nyun Sewu mungkin di sini bisa saya sebutkan. Nama asma timur panjenenganipun ya selama dulu itu adalah Raden Mas Swoko Ambyasungkowo. Itu adalah nama timurnya. Ya, jadi masa-masa remajanya itu namanya beliau itu. Nah, itu pun beliau Eyang itu tinggalnya dulu di Pacitan. Jadi dibesarkan oleh termasuk nenek mereka, ya nenek beliau. Nenek beliaunya itu dulu termasuk salah satu Bupati Trenggalek pertama. Bupati Pacitan pertama, maaf. Nah, seperti itu. Jadi karena melihat dari sejak beliaunya itu remaja kan sukanya itu kalau orang dulu pasti kan suka apa namanya tirakat terus lelono kan itu ya terus bertapa kemana-kemana mencari ilmu menambah ilmu lah akhirnya karena terbentur dengan situasi seperti itu akhirnya kan termasuk Eyang itu pada masa itu guru-gurunya itu banyak jadi guru-gurunya beliau itu banyak sekali ya. Dan di sini mungkin saya tidak berani menjabarkan ya siapa-siapa gurunya beliau tidak bisa menjabarkan. Itu sekedar saya beritahukan memang bahwa beliau itu sejak mulai remaja memang suka melakukan tapa brata. Termasuk salah satunya mungkin di Gunung Lawu, Gunung Semeru juga ya. Sampai beliau itu mendapatkan sebuah apa ya bisa dikatakan pengikut kodam atau pendamping ya itu namanya. Dari bangsa lembutnya. Ya mungkin bisa dijelaskan seperti itu, yaitu Nyun Sewu di sini saya jelaskan pendamping beliau itu berupa harimau putih. Kalau mungkin di Kerajaan Siliwangi ya, kalau di Kerajaan Siliwangi orang itu kan sering menceritakan bahwa beliau ini juga punya pendamping yang namanya harimau putih ya, sama. Kalau yang di sini juga seperti itu. Nah bahkan harimau putih tersebut, ya macan putih tersebut juga merupakan titiannya Eyang. Tahu titiannya Eyang itu apa? Titian itu apa? Tunggangan. Nah betul. Jadi yang namanya titian itu adalah tunggangan. Karena apa? Pada masa itu
beliau Eyang itu kalau naik kuda, kudanya nggak kuat mas. Jadi macan goib tersebut cuma sudah juga sebagai tunggangan beliau kemana-mana ya menunggang yang namanya macan putih. Nah seperti itu. Terus setelah beliau melakukan dari masa-masa remaja sampai dewasa dan melakukan berbagai macam tapa berata, akhirnya dari pengalaman-pengalaman beliau dan juga pelajaran-pelajaran beliau yang didapat dari guru-gurunya, ya, akhirnya mendapatkan hibah. Kalau sekarang itu mengatakan hibah, diberi kewajiban gitu, diberikan kewajiban ya oleh guru beliau untuk menalurikan ajaran ini dengan cara pembaiatan. Nah seperti itu caranya mas. Tapi pada waktu itu belum ada namanya PDKK, belum ada. Tapi sudah istilahnya itu sudah banyak ya, kayak istilahnya kayak pengikutnya itu. Nah gini ceritanya mas ya. Sejak beliau itu didhawuhkan oleh guru beliau, ya oleh guru-guru beliau, termasuk leluhur saya ya. Itu setelah tamat belajar, istilahnya kalau sekarang tamat belajar lah katakan. Pada waktu itu setelah tamat belajar beliau didhawuhi oleh gurunya. Jadi setelah misalkan seperti ini, Jebeng, setelah kamu lulus dari bimbingan saya, istilahnya gitu ya, gampangannya gitu aja lah ya. Setelah kamu lulus dari berguru kepada saya, jadi sekarang kamu pulang, ya, istilahnya seperti itu, pulang, nanti kamu mendirikan sebuah padepokan. Jadi kamu nanti diwajibkan untuk meneruskan dan menjabarkan atau istilahnya bedeng mas. Bedeng itu istilahnya adalah kalau kita logikanya bedeng itu kan kalau kita mencangkul tanah, itu kan kita buat gulutan gitu. Nah istilah bedeng itu membuat persemaian bibit. Bedengan ya. Jadi karena termasuk Eyang itu adalah pelopor ya. Jadi cikal bakal ajaran ini untuk menjadi sebuah yang seperti sampai sekarang sudah kita nikmati, yaitu istilahnya di bedeng mas, membuat bedengan ajaran. Supaya nanti mencetak kader-kader yang akan datang bisa meneruskan tentang ajaran seperti ini. Nah kan itu ya. Setelah tugas beliau dilaksanakan, akhirnya Eyang itu karena sebetulnya Eyang itu kan termasuk salah satu penerus atau masih terah darah Mataram ya. Ya masih terah darah Mataram sebetulnya, masih darah biru karena kita tahu namanya aja kan Raden Mas ya. Kalau Raden Mas itu jelas masih ada kerandah dari kerajaan atau keraton gitu ya. Nah Eyang itu sebenarnya memang dari sana. Nah karena oleh guru beliau itu sudah ditugaskan untuk meneruskan ajaran seperti ini, akhirnya kedenawian ditinggalkan. Beliau berjuang ya sambil jelas kalau orang dulu itu jelas pada masa-masa penjajahan Belanda ya, jelas Eyang itu ya termasuk orang yang dicari oleh Belanda karena paham-pahamnya itu sangat apa namanya kalau politiknya, nah seperti itulah, anti Belanda juga kalau istilahnya begini mas, seperti Pangeran Diponegoro yaitu terus Alibasa Sento dan sebagainya itu juga sebelumnya masih saudara sama Eyang itu. Cuma dalam perjuangan ini Eyang itu tidak terang-terangan. Jadi perjuangannya adalah lewat di belakang layar. Jadi mendukung di belakang gitu. Jadi karena Eyang itu pada waktu merasa disepuhkan gitu loh. Yang itu mungkin merasa disepuhkan dari teman-teman seperjuangannya. Karena selain daripada itu Eyang itu juga mempertahankan ajaran ini kan gitu. Kalau misalkan kayak Pangeran Diponegoro secara terang-terangan melawan penjajah dengan memimpin pasukan. Tapi kalau Eyang berdiri belakang memberikan istilahnya politik dari belakang layar sambil mempertahankan ajaran untuk diturunkan ke para muridnya kan gitu. Terus akhirnya karena paham beliau itu sangat mengkhawatirkan politik Belanda ya. Akhirnya Eyang itu dicari dan dikejar sampai Eyang itu berlari ke arah timur ya, banyak ya tempat untuk membuka apa namanya padepokan beliau itu sebetulnya banyak sekali. Contohnya mungkin di video yang lalu mungkin juga pernah kita sampaikan
ya mungkin di daerah mana, Batu Srebet. Terus kenapa kok dikatakan di Srebet sana, kok dikatakan desanya namanya Desa Srebet? Ya karena kita tahu, karena di sana juga kewenangan Belanda. Akhirnya jadi Srebet itu kan sudah disampaikan kemarin ya, Srebet itu karena buru-buru itu kan, akhirnya lari. Terus akhirnya buka lagi di Desa Pijombo. Pijombo itu di baratnya Kecamatan di situ masuk Wonosari juga ya. Itu loh, baratnya makam Mbah Jugo Mengkawi ke barat. Itu ada namanya Petilasan Pijombo. Itu juga salah satu yang membuka lahan di sana Eyang. Ya di sana. Bahkan sampai sekarang pun juga masih banyak saudara yang menetap di sana. Anak cucunya juga masih banyak di sana. Nah, kenapa dinamakan Pijombo? Karena di sana itu pada waktu dibuka pertama, hutannya itu banyak sekali pohon piji. Pohon piji itu kalau nggak salah seperti palem, Mas. Ya, bentuknya seperti pohon palem, karena sangat luasnya, ya, karena orang dulu namanya, kalau mengatakan pohonnya pohon piji, saking banyaknya, saking ombonya, jadi namanya Pijombo gitu. Kalau orang sekarang disingkat bukan Pijombo, Pijombo gitu kalau sekarang. Kalau sekarang sebutannya Pijombo, sebetulnya Pijombo sebetulnya. Nah, di sana pun juga masih ada petilasannya, Mas. Dibangun bagus di sana. Dibikinkan pendopo, juga ada salah satu ruangan khusus yang dulu tinggalannya yang cuma satu itu, tinggal apa namanya? Dipan tidur. Hanya tinggal itu sekarang. Tapi alhamdulillah ya masih diawetkan ya, apa namanya? Dirawat ya, masih dirawat sampai sekarang. Bukan maksudnya untuk kita sesuatu hal yang mengkultuskan, tidak ya, karena untuk sebagai tanda ya, tanda untuk mengingat atau pengiling-iling bahwa di sini pernah ditempati Eyang, pernah dibuat tidurnya Eyang kan gitu ya. Nah, ya bisalah dikatakan jangan sampai kita melupakan sejarah. Itu memang betul seperti itu. Nah, terus akhirnya ya banyak sekali ya di Ngeramen dulu juga pernah seperti itu. Ngeramen itu juga ada sejarahnya, itu juga bapatannya Eyang. Terus akhirnya karena Eyang itu merasakan di Pijombo itu kok merasakan, mungkin ya pada waktu itu ngusik, dalam hati itu ngusik, kok masih belum merasakan, belum ada kenyamanan gitu mungkin ya. Terus akhirnya mungkin semedi atau mungkin bertapa pada waktu itu, pada zamannya, mungkin saya kurang tahu ya karena saya kan generasi sekarang. Kalau menurut dawuhnya itu ya mungkin seperti itu, bermeditasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mendapat wahyu, kalau nggak salah itu apa namanya, wahyu apa itu, wangsit ya, mendapatkan sebuah wangsit, yaitu ada cahaya, Mas. Menurut cerita, dari cerita mbah buyut-buyut saya ya, dari orang-orang tua saya sampai sekarang ini, sampai ke saya, itu ceritanya adalah setelah bermeditasi, bermunajat, itu mendapatkan wangsit, dikasih tahu ada sebuah cahaya itu menyorong, Mas, dari arah sana, arah utara sana, dari arah tempat beliau bertapa. Itu ada cahaya mencorong terus berjalan ke arah kidul wetan Gunung Kawi gitu. Akhirnya turun di mana, di sekitar bukan di situ, di sini. Akhirnya turun di sekitar tanah makam. Dulu belum ada makamnya kan? Oh, yang sekarang jadi makam ini ya? Ya, cahaya itu turun di situ makam. Akhirnya sama yang dikejar. Setelah tahu jatuhnya cahaya itu di situ, terus tahu, sampai yang itu tahu begini. Mungkin bisa disampaikan ke anak buahnya waktu itu ya, atau para muridnya. Itu mengatakan begini, besok kalau aku sudah waktunya diambil oleh yang punya hidup, nanti kembali kepada yang hidup, di sini nanti letak makam saya. Makanya sekarang akhirnya sekarang dijadikan makam. Itu yang sisi utara, Mas? Iya, paling utara sendiri. Yang paling tutup itu ya? Iya, paling dalam. Itu makanya karena sudah mendapatkan dawuh seperti itu, akhirnya ya para putra ayah, anak murid melaksanakan dawuh-dawuh beliau, kan seperti itu. Ya alhamdulillah ya, karena pada zamannya itu memang ajaran ini masih ada sangkut pautnya dengan menghindari pada zaman-zaman masa Belanda ya. Ya tahun, kalau nggak keliru itu tahun 1800-an ya.
Itu kan masih gencar-gencarnya Belanda kan. Nah, walaupun di Sembon di sini juga bersembunyi sebetulnya, sambil secara diam-diam menyebarkan ajaran. Beliaunya itu dengan diam-diam bersembunyi sambil menyebarkan ajaran yang beliau mendapatkan amanah seperti itu. Tapi belum ada namanya, kalau sekarang PDKK belum ada PDKK. Itu mulai tahun berapa kalau resmi disebut istilah penyebutan PDKK itu? Oh gitu. Kalau zaman dulu ya, menurut cerita dari para sesepuh, dulu memang belum ada simbol seperti ini yang namanya secara resmi dilegalitaskan. Oh ini loh namanya ajarannya, ini bukan. Kalau dulu itu orang mengatakan ini adalah Kauruh Kautaman. Oh awalnya itu ya. penyebutannya cuma Kauruh Kautaman gitu aja. Penyebutannya cuma Kauruh Kautaman gitu. Nah, pada waktu Eyang itu juga pernah dawuh seperti ini, Mas. Kalau Jawanya begini ya. Aku ora usah di jenengku ora usah diketok-ketok nih. Kita secara harfiah aja ya, kalau detailnya saya kurang paham. Aku jenengku ora usah diketok-ketok nih. So lek wae ana taun diwolak-walik jumbo, jenengku wis ketok dhewe. Nah, kalau bahasa Indonesianya begini. Namaku nggak usah disebut-sebutkan, nggak usah diumumkan ke publik. Istilahnya kan gitu ya. Nanti pada masanya kalau ada tahun dibolak-balik itu jumbo atau dibolak-balik sama, itu nanti namaku muncul sendiri. Itu Mas dawuhnya. Ya. Nah itu pada zaman yang beliaunya masih ada, beliaunya pernah dawuh seperti itu. Nah begitu yang sudah meninggal, terus dimakamkan di sini. Terus secara otomatis kan generasinya kan kakek saya ya. Nah, Eyang Sunaryo itu kakek saya, kakek kandung saya, romo saya. Romo. Ini keturunan keempat ya? Kalau dari Eyang, ya. Kalau dari Eyang itu, jadi Eyang itu termasuk kakek buyut. Eyang. Kalau urutan berarti kan? Iya, dari saya, terus romo saya. Terus Eyang itu Mbah Kakung. Nah, romonya Mbah Kakung ini Eyang Jimat Suryo Alam. Gitu. Berarti kan buyut saya. Nah, seperti itu. Nah, setelah tadi sampai mana? Di tahun Dilolek Jumbo ya. Nah, setelah beliaunya pada waktu itu pernah mendahulukan seperti itu. Akhirnya begitu pada zamannya Mbah saya, ya Mbah Kakung saya itu dipanggil oleh kalau dulu namanya kecamatan apa ya, Wedono ya. Ya, Wedono ya namanya. Dipanggil oleh pihak kecamatan lah, katakan seperti itulah gampangannya ya. Itu ditanya oleh beliau. Yang Mbah Kakung saya itu ditanya. Intinya seperti inilah intinya. Pak, ya ingkang sumari wonten makam niku sejatosipun sinten? Nah, mbah saya itu mengatakan, Indonesia gini Mas, kalau ditanyakan, Pak, yang ada di makam Sembon itu siapa sebenarnya? Itu loh intinya. Itu sudah ramai posisinya, maksudnya sudah berbentuk seperti ini. Sudah. Sudah banyak tamu. Sudah. Waktu itu gitu. Itu awal mulanya namanya yang muncul loh ya. Ini ada bunyi dengan tadi. Oh iya. Itu Mbah Kakung saya itu ditanya sama pihak kecamatan atau siapa lah, saya kurang jelas. Pokoknya intinya ceritanya seperti itu. Lah Mbah Kakung saya itu bilang, nah itu kan Mbah Saleh, Mbah saya, atau Mbah Saleh gitu, bapak saya gitu. Nah akhirnya antara Mbah Kakung dan pihak kecamatan itu kan saling bertanya. Nah tetap Mbah Kakung saya itu ngaling-ngalingi, soalnya dulu tuh yang pernah dawuh, jenengku jadi ketok-ketok kan gitu, nggak boleh di. Takutnya apa? Takutnya kan pada itu masih zaman Belanda gitu loh. Nanti kalau konangan kan otomatis ajaran kita ditutup kan gitu. Karena pada waktu itu kan seharusnya tetap kita sebagai generasi kan terus tumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu. Akhirnya setelah terjadi pertanyaan yang seperti apa detailnya saya kurang paham, intinya seperti itu. Nah, Mbah Kakung saya pulang
tanya kepada anaknya beliau termasuk romo saya. Tanya, saiki tahun piro? Sakniki tahun 1961 Romo. Sekarang itu tahun 1961. Coba tahun itu waliin podo enggak? 1961 diwolak-walik sama enggak artinya? Sama. Dibalik sama ya. Artinya tetap tahun 1000 tetap tahun 1961. Berarti kan sama. Oh. Nah, pada waktu ditanya seperti, "Oh, kalau begitu iki wis wayahe eyangmu iki asmone wis diekspos." Kalau katakan sekarang sudah bisa dipublikasikan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Ya, pada waktu itu akhirnya Mbah Kakung saya itu legowo laporan apa adanya ke instansi kepemerintahan. Seperti itu. Akhirnya dawuh kepada anak-anak beliau, ya termasuk romo saya untuk membuat legalitas ajaran. Oh, mulainya tahun itu. Iya. Sebetulnya mulai tahun itu sudah dilegalitaskan, tapi prosesnya kan panjang, Mas. Oleh pemerintah nanti legalnya tahun berapa kan kita nggak tahu ya. Cuma setelah dawuh itu Mbah Kakung saya itu sudah memberikan legalitas. Mulai diurus lah. Ya mulai diurus gitu loh. Mulai ada istilahnya lek wong Jawa ngarani trontong-trontong gitu loh. Ya, apa trontong-trontong? Trontong iki wis ana odo-odo gitu ya. Kalau Jawanya kan gitu ya. Wis ana apa istilahnya? Upaya untuk menuju ke situ gitu. Ya, jadi setelah proses ya antara Romo saya ya Romo Soyadi terus Romo Suprapto ya bapaknya Mas Kiki itu yang rumahnya di depan makam. Oh, yang ya, itu Romo Suprapto ya, terus ada Romo Budiono ya. Beliau bertiga ini yang termasuk berjuang untuk membuat legalitas ajaran. Nah, pada waktu itu Mbah Kakung saya itu pernah bilang, "Iki penake dijeneng napa ajaran iki?" kan gitu. Ya kan? Terus akhirnya mungkin sambil mencari inspirasi mungkin ya. Pada waktu itu mungkin ya seperti beliau yang dulu kan bermunajat gitu. Lah pada waktu melihat simbol kok ada tulisan Purwani Dumadi kan gitu. Itu artinya? Ini bentar, ini saya teruskan dulu. Akhirnya dengan begitu ada simbol ini, oh lek itu jeneng kiai. Nah, gitu, Mas. Oh kalau begitu dinamakan ini aja kan gitu. Purwani Dumadi, kaputusan, kaluhuran, kasampurnan gitu. Jadi K-nya itu kan ada 4 sebetulnya. PD, KK, KK. Purwani Dumadi, kautaman, kaluhuran, kaputusan, kasampurnan. Nah, kok kepanjangan akhirnya cuma diambil K-nya depan sama K-nya belakang. Akhirnya cuma Purwani Dumadi, kautaman, kasampurnan. Nah, arti daripada PDKK ya, kita kembali dari awal tadi ya. Tadi sempat saya singgung. Jadi PDKK itu kepanjangannya adalah Purwaning Dumadi. Itu artinya adalah Purwaning, Purwo. Purwo itu asal, Mas. Ya. Dumadi itu usul. Jadi Purwaning Dumadi asal usul. Ya. Cikal bakal boleh bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk menuju kembali kepada asal dan usul mempelajarinya itu harus ada kautaman dan menuju nang kesampurnan tadi. Nah, ini termasuk kalau kita kupas ya di dalamnya kita ya ajaran PDKK. Iya, yang ngoncek ajaran PDKK itu di dalamnya. Makanya kalau kita tidak satu bayatan, kita mau membedah secara keseluruhan atau dipublikasi secara umum kan saya nggak berani. Ya takutnya nanti ada yang kurang paham dan ada yang tersinggung kan nggak enak juga. Yang dimaksud tulisan yang bagaimana, Mas? Kayak yang kan kita tahu kan setiap suro itu kan kita pasti ada acara di sini. Iya. Nah, itu emang dari dulu dari tinggalan eyang atau bermula mulai kapan atau mulai digalakkan seperti itu. Oh, gitu. Untuk acara-acara itu ya. Gini, Mas. Memang pada dasarnya ajaran di sini kan termasuk kejawen ya. Ajaran kejawen. Jadi kejawen itu apalagi di sini adalah sistem kalendernya
Ya, sistem kalendernya pun kita juga memakai sistem kalender aboge. Alif Rebu Wage. Patokannya kan itu. Ya. Kalender Jawanya pakai sistem aboge Alif Rebu Wage, kan gitu. Jadi setiap satu suro, ya satu suro itu bukan satu suro satu Muharram, bukan loh ya. Kalau Muharram itu kan menggunakan kalender Asopon, Alif Sosopon atau kalender Hijriah. Ya, tahun Muharram tahun Hijriah. Tapi kalau aboge memang dasarnya Alif Rebu Wage, tahun Jawa Saka. Beda cara hitung. Nah, biasanya selisih 1 hari atau 2 hari biasanya. Pakemnya seperti itu. Jadi tanggal 1 suro di sini adalah patokannya aboge. Setiap tahun aboge Alif Rebu Wage itu pasti 1 suro. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini adalah dasarnya adalah ajaran kejawen. Ya, jadi setiap 1 suro pun juga ada peringatan tahun baru bagi orang Jawa. Nah, selain secara umum, ya khalayak umum, itu pun juga ada makna tersendiri tentang makna dibalik 1 suro. Termasuk ajaran di sini juga ada yang istilahnya itu Mas. Yang istilahnya itu ada acara khusus yang untuk mengkhususkan tentang tanggal 1 suro sampai tanggal 3 suro. Itu ada acara tertentu untuk melakukan kegiatan ritualnya ada. Salah untuk yang anggota ya, untuk warga ya. Yang mana? Yang acara 1 sampai 3 tadi. Apa untuk umum? Ya sebagian, kalau orang umum juga bisa ikut. Terutama salah satunya adalah andapan atau penurunan ajaran 1 suro. Bukan andapan ya, tanggal 3 suro itu andapannya. Kalau tanggal 1 itu biasanya kan pensucian pusaka ya. Nah, itu ada seperti itu. Itu boleh ikut. Tapi kalau ada tertentu seperti kayak baiatan itu ya kalau bukan warga belum boleh. Seperti itu, Mas. Nah, terus karena tadi ya saya ulangi lupa. Karena suro itu juga identik dengan acara ulang tahun baru Jawa ya. Ya pasti adopsinya juga dari keraton ya, dari Mataram. Termasuk acara grebek itu. Itu kan juga termasuk adopsi dari keraton Mataram sana. Termasuk kalau sekarang kan ya keraton Solo, Yogyakarta, Surakarta gitu. Itu adopsinya dari sana. Jadi tetap kita sebagai generasi penerus tetap nguri-ngurinya juga membuat seperti kalau orang sekarang kan kayak karnaval gitu ya. Tahunnya kan karnaval. Nah, padahal itu kalau di sini namanya grebek rangken sesajen suro. Nah, grebek rangken sesajen suro itu juga ada keunikannya Mas di sini. Ada keunikannya. Jadi ya mungkin dengan di tempat lain. beda. Ya selain kita grebek, Ogo-ogo gitu juga. nah kalau itu ya tetap ada mungkin itu tambahan-tambahannya saja. Tapi intinya kalau di sini itu grebeknya nggak seperti itu. Rerangken itu adalah rakitan dari sesaji. Kalau nggak salah jumlahnya 144 kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Sajinya itu banyak seperti itu. Jadi keperluan untuk kelengkapan sajen namanya. Kelengkapan sesaji-sesaji itu dikumpulkan sampai hampir 100 lebih lah pokoknya ya. Itu namanya dirangken, terus akhirnya dikarak, dibuat grebek itu. Nanti yang dibuat istilahnya rasa sajen untuk dibuat kenduri Mas. Dibuat kenduri untuk kita bersyukur kepada alam, kepada leluhur, cikal bakal dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, itu pun keunikannya di sini. Keunikannya rerangken sesaji itu cara berdoanya dibuat seperti tembang. Seperti orang bernyanyi. Ya, tembang seperti mau copat Mas. Ya, mulai dari sajen pertama. Misalkan contoh sajuplit gede aja ya, sedikit aja ya. Misalkan bahasanya tembangnya gini. Sasi suro tanggaling satunggil. Nah, contohnya seperti itu, Mas. Jadi kita memberitahukan bahwa 1 suro ini prosesnya seperti ini berdasarkan kita ambil dari rangkaian sesaji tadi. Sampai jumlahnya
144. Itu dibuat tembang mocopat semua. Ya nanti kalau ada waktu ya, ada luang, mungkin saya tembangkan kalau mungkin bisa dapat konten. Atau mungkin nanti ya, bisa nanti kalau bukunya dicari ketemu, kita buat tembangnya. Jadi biar nanti tahu ya, kalau ada pertanyaan, anu Mas itu kok kontennya katanya ada rangkai sesaji itu, apakah saya boleh minta tembang mocopatnya? Boleh. Nanti kita kalau memang ada para peminat, pemirsa, silahkan kalau mungkin mau minta kita buatkan video yang lain gitu ya. Nah seperti itu. Nah keunikannya di situ suro. Nah terus selain daripada kegiatan suro, di sini juga ada yang namanya kegiatan ruah. Kalau ruah itu tanggal 15 Mas. Tanggal 15 ruah. Ruah Ruah itu bulan Jawa loh ya. 15 ruah. Kalau suro itu tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya, acara ritualnya. Kalau ruah itu tanggal 15. Ruah itu kalau urutan Sebelum hari poso, Mas. Sebelum hari Ramadan. Iya, kalau urutan bulan di Jawa itu bulan keberapa? Nah, ya tinggal kita kan kalau awal bulan Jawa itu kan suro. Ya. Ya suro, sapar, mulut, batu mulut, mati lawal, mati laki, rejeb, ruah. Berarti bulan 8. Ya kan? Kan hitungannya kalau orang Jawa itu kan suro. Suro itu bulan pertama. Ya, saya ulangi ya. Suro, sapar, mulut, bata mulut, mati lawal, mati lakir, rejeb, ruah. Kalau sekarang kan puasa. Kalau orang Jawa mengatakan poso kan gitu. Bulan poso, bulan 9. Gitu. Itu ruah tanggal 15. Terus ada lagi ajaran yang lain itu khusus juga diturunkan pada bulan Rejab. Itu juga tanggal 15. Nah, bulan Rejab tanggal 15 itu ya sebelum ruah ya, 1 bulan sebelum ruah, tanggal 15-nya itu juga ada namanya andapan bulan Rejab. Ya, sebetulnya yang perlu dipelajari ya, kayak ajaran dari Eyang ini banyak sekali ya. Sebetulnya ajarannya sangat banyak sekali ya. Ya, salah satunya seperti nalur-naluren, terus ajaran-ajaran mungkin yang sifatnya sinengker atau wadi yang tidak boleh kita publikasikan selain daripada warga Kaweruh ya. Itu juga ada ajaran yang lain. Seperti contohnya ajaran lain itu adalah seperti tinggalan, seperti kanuragan itu ada sebetulnya. Ya, kayak hitungan dino itu juga ada. Makanya saya juga berusaha belajar, terus saya nalurikan, saya terus belajar tentang hitung-hitungan Jawa, termasuk mempelajari tentang ringkel, wuku, ya misalkan contoh mencari hari baik untuk keperluan pindah rumah, terus hari baik untuk buka usaha, terus untuk bikin pondasi rumah, ya misalkan seperti itu. Contoh-contoh lain banyak untuk orang mencari satuan manten ya, itu juga ada. Satu manten, kira-kira hari yang baiknya bulan apa itu bisa kita upayakan. Barangkali ya mungkin kalau saya boleh promosi sedikit ya. Mungkin dalam video ini nanti ada teman, sahabat, ya para pemirsa yang suka dengan video ini. Sekali lagi saya ingatkan ya, silakan subscribe, like, dan share. Dan juga nanti saya ucapkan terima kasih sudah membantu mengembangkan channel ini, dan barangkali nanti ada para pemirsa yang berminat untuk mendalami tentang bertanya tentang misalkan tentang hitung-hitungan Jawa ya, seperti bikin pondasi, tanggal berapa yang baik, buka usaha yang baik, nanti silahkan bertanya di kolom komentar biar nanti admin memberikan nomor WA ya, boleh ya? Boleh nomor WA dikasih, dicantumkan di situ biar nanti ada yang bertanya. Ya, kalau nanti ada yang tanya kan biar tetap kita nguri-ngurinya itu biar hidup gitu loh, biar ada saling belajar. Nah, saling belajar, juga ada dialog interaktif ya, biar kita hidup suasana. Nah, seperti itu juga biar video ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semua. Jarine wong Jawa itu mengatakan urip kudu urup. Nah, urip kudu urup kan berarti kita hidup itu harus bisa memberikan kehidupan orang lain.
memberikan pencerahan pada orang lain kan itu ya artinya. Nah seperti itu, urip kudu urup. Nah berarti kita saling bantu membantu. Kalau ada mungkin pemirsa yang membutuhkan kita, ya kita dengan kesiapan akan memberikan bantuan. Ya seperti tinggalan tadi ya, seperti tentang cara penghitungan dino itu juga ada tinggalan berupa kanuragan kasekten itu juga ada mas. Ya kalau memang orang luar berminat belajar seperti itu ya ada. Nah itu nanti secara pribadi mungkin saya bisa menjelaskan ya. Kalau secara cabangnya ada, kalau ingin belajar tentang itu ada. Kalau memang berminat terus mau mendalami ya ada. Juga ada proses. Di sini saya tidak bisa memberikan contoh secara gamblang ya. Saya bukan orang sakti mas. Aku dibaca sih untuk gede. Diri sih untuk gede. Aku nggak orang sakti. Aku tak boleh selamat tok ya, nanti pokoknya penting selamat. Nah, soal ini apa ya? Untuk tinggalan berupa bangunan ya yang sudah tertata yang masih ada sampai hari ini tuh ada berapa saja kira-kira? Bangunan. Iya, yang berupa petilasan yang selalu rutin digunakan lah untuk yang selalu masih dikunjungi gitu ya. Warga PDKK. Oh iya iya. Ya terutama bagi warga-warga PDKK yang datang ke sini, yang jelas beliaunya yang dituju adalah ingin belajar tentang ajaran PDKK. Ya itu yang pertama. Yang keduanya, yang ya jelas yang dituju adalah beliau yang dimakamkan di sana. Ya kita istilahnya kalau orang sekarang apa ngalah berkah ya, mencari berkah ya. Nah, mencari tuahnya, barangkali nanti mendapat barokah dari eyang. Nah seperti itu. Ya nggak tahu tujuannya apa kan mereka yang tahu. Yang jelas bukan tempat pesugihan ya. Keliru nanti kalau orang datang untuk mencari kekayaan di situ salah. Jadi yang jelas kita mencari berkah dan barokah supaya intinya kita itu dalam kehidupan yang maha besar ini, ya, kehidupan bermasyarakat yang sangat kompleks ini, ya kita selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan berkah, selalu diberikan rezeki lancar, kan seperti itu. Nah terus tinggalan mungkin yang ditanyakan tadi ya, termasuk petilasan yang nyata kan makamnya eyang ya, itu selalu menjadi tempat tujuan ya orang mencari berkah. Itu pun juga tidak harus selalu warga PDKK loh mas. Ya. Oh bisa orang luar juga boleh. Orang luar juga boleh. Ya, tergantung mereka. Tutup untuk khusus untuk warga. Bukan. Ya, orang lain pun juga boleh. Siapapun boleh. Boleh. Siapapun boleh ke situ. Yang nggak boleh cuma satu, Mas. Yang boleh cuma satu, Mas. Yang tidak boleh itu cuma satu. Apa? Sama tahu? Yang tidak boleh orang gila, Mas. Kalau orang gila masuk ke situ jelas nggak boleh. Karena akanya nggak sehat. Nah itu yang jelas di situ. Ya seperti nggak jauh bedanya dengan kalau ada Tour Wali Songo gitu loh mas ya. Kadang-kadang juga orang menyempatkan ke sini karena mungkin beliau-beliau mungkin yang Tour Wali Songo itu juga mungkin mendapatkan dawuh atau wisik dan bagaimana mungkin datang ke sini untuk ngalah berkah. Ini saya lanjutkan ya. Tadi kan sempat ditanyakan petilasan-petilasannya lain ya selain yang nyata yang sering dikunjungkan termasuk pemakaman itu ya. Nah, terus yang kedua mungkin kita tahu di belakang itu kan juga merupakan salah satu tinggalan eyang juga yang berupa fisik ya, termasuk di situ bekas rumah yang pernah didiami beliau. Ya di sini itu sekarang tinggalnya dibangun itu tinggal satu kamar mas, yang ahli warisnya pun nggak berani nempati. Jadi kalau bikin rumah agak minggir gitu. Jadi yang khusus satu kotak kamar itu nggak berani untuk menempati. Nah sekarang akhirnya dibangun, dijadikan tempat khusus untuk kita mungkin buat sholat bisa ya, terus buat bermunajat bisa, atau mungkin buat bersemadi juga bisa ya terserah di situ. Pokoknya yang penting buat tentang baik-baiklah, nggak boleh untuk tempat gitu. Terus contohnya seperti di malam kita melakukan kegiatan rutin tiap malam Jumat kita waosan mau copat
Ya, walaupun mungkin anggotanya nggak banyak, penting hadir kan, pokoknya latihan lah ya, sambil geladen-geladen menaruhkan ajaran kita wawasan mau copat. Itu tiap malam Jumat rutin. Insya Allah sampai sekarang tetap jalan. Nah, seperti itu. Ya mungkin contoh-contoh lain, mungkin kalau di satu tempat, di lain waktu kita buat untuk acara jamaah bersama, mungkin pujian atau mungkin yasinan, boleh di situ. Atau untuk kegiatan. Kalau sore seperti ini biasanya digunakan untuk anak-anak ngaji, Mas. Digunakan untuk anak belajar ngaji, ya ngaji Quran. Ya seperti anak. Ya, anak-anak sini kan daripada jauh-jauh ke sana kan enak, di sini ada tempatnya, ada fasilitasnya gitu. Nah, terus untuk penjelasannya selanjutnya kan mungkin di video sebelumnya kan pernah kita review ya, tempat lokasinya di Sumber Pondok Miri. Nah, itu ada. Cuma sayangnya waktu kita telusur ke sana sampai sekarang belum terrealisasi untuk dibangun, Mas. Belum. Sampai sekarang belum ada pembubaran, ya mungkin insya Allah nanti ke depan lah ya. Ke depan atau kalau sudah selesai penjelasan di belakang itu sudah sempurna 100%, jadi nanti kan itu dibuatkan seperti gapura juga. Ya, sekarang sudah 90% jadi. Nah, yang di mana Sumber Pondok Miri nanti juga kedepannya kita pugar, diupayakan nanti untuk kita perbaiki. Minimal jalan yang turunnya itu, Mas. Ya, itu pun juga mengandung nilai sejarah juga. Ya, di situ tempat Eyang dulu melakukan jamasan di sana. Ya, sampai sekarang pun juga banyak para warga yang ikut mengambil air sumbernya ya untuk keperluan berbagai keperluan mereka ya. Saya nggak tahu untuk apa. Yang jelas air itu untuk minum ya gitu. Airnya dari sumber bersih suci. Terus yang biasanya juga sering dikunjungi adalah di petilasan di Pijiombo yang saya katakan tadi ya. Di Pijiombo itu juga ada petilasan yang tadi dibuatkan sebuah pendopo dan juga masih ada salah satu dipan yang pernah dibuat tidur beliau. Ya. Sebetulnya petilasan-petilasan beliau itu banyak, Mas, tapi kan jauh-jauh. Nah, misalkan seperti petilasan umum ya, seperti Sumur Upas di Mojokerto Trowulan, itu kan juga tempat petilasan yang juga bertapa pada zaman dahulu. Bertapa dulu 7 hari 7 malam itu bertapa di sana. Di Sumur Upasnya itu masuk ke dalam. Terus di Gunung Semeru juga pernah. Ya, jadi banyak sekali. Kalau kita mau, tapi kalau di sini saja ya itu ya yang masih sering dikunjungi ya seperti Pondok Miri, Sumber, terus Pijiombo, terus di yang baru yang di belakang dibangun itu. Juga termasuk bangunan fisik pemakaman kan gitu ya. Nah, intinya itu, Mas, tadi yang dikatakan. Kalau untuk ini, Mas, misalnya tadi kan ada ajaran yang bisa untuk orang umum. Dan yang kedua ajaran yang khusus untuk yang sudah dibayar atau warga ya. Kenapa kok beda-beda seperti itu? Ya, karena kita tahu ya. Jadi saya ulangi sedikit, tadi sebetulnya sudah ada jawaban seperti itu ya. Kenapa itu dipilah-pilah kan gitu ya. Ajaran untuk umum dan ajaran untuk khusus warga gitu ya. Ya memang ada ajaran khusus atau ajarannya Sinengker, Mas. Ya itu tidak boleh secara gampangan dipublikasikan ya. Karena ajaran Sinengker itu membawa apa ya? Membawa dampak yang kurang baik. Lewong Jawa ngarani itu nanggung resiko gitu, membawa resiko apa ya gitu ya, menanggung dampak yang kurang baik bagi yang menyebarkan gitu loh. Ada walatnya gitu, Mas, namanya Sinengker, malati kan gitu ya, ada walatnya, malati. Jadi kalau belum warga yang dibayat kita nggak berani sembarang kita wedar. Karena memang sudah pesennya dari ya dari eyangnya dulu seperti itu. Jadi sampai sekarang pun nggak ada yang berani. Ya nggak berani. Kalau misalkan mereka berani ya monggo gitu. Resiko. Karena mungkin mereka kan berani menanggung resikonya kan gitu. Kalau saya nggak berani. Karena sudah amanah dari eyang saya kan seperti itu. Saya nggak berani. Ya saya sesuai amanah aja kan gitu. Nah kalau yang
yang boleh dipublikasikan umum kan ya termasuk tadi saya sampaikan ya, termasuk ajaran naluren itu boleh, ya termasuk ajaran kanuraganya juga boleh, termasuk salah satunya adalah belajar tentang kabujanggan. Kabujanggan itu termasuk salah satunya adalah hitung-hitungan Jawa, itu kan namanya kabujanggan. Termasuk mocopat, ilmu-ilmu yang lain boleh. Yang nggak boleh wadinya itu ya intisari daripada ajaran PDKK, itu yang nggak boleh kita sembarang kita publikasikan secara umum. Ya kalau memang secara pribadi mau tanya ya nggak apa-apa, silakan datang aja ke Sembondurenan, ya tepatnya di Sembondurenan, Dusun Sembondurenan, RT 1 RW 9. Posisi pemakamannya ya, padepokannya RT 1 RW 9, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, posisinya kalau kita dari arah Panjen ya, kalau kita dari arah ke Panjen ya, kalau dulu ada angkotnya, kalau sekarang jarang ya. Nah, sekarang biasanya orang-orang itu pakai Grab, pakai Gojek. Nah, itu arahnya ke arah Gunung Kawi, ke arah makam Gunung Kawi, arah makam Pak Jugo. Nanti setelah lewat Panjen, lewat Kecamatan Ngajum, terus di Pasar Tumangrejo belok ke kanan. Tanya aja kalau mungkin yang belum tahu, Sembondurenan makamnya yang Suryo Alam di mana? Nanti banyak yang tahu, diberitahukan di situ. Kalau mau ke Sembon. Ya silakan, bagi pemirsa mungkin yang penasaran sakjane seperti apa di sana, silakan ya. Silakan mampir ya, berkunjung ke sini, atau bisa menemui saya, atau bisa menemui romo saya, silakan kita mungkin bersilaturahmi ya, saling memberi informasi kan gitu ya. Barangkali dengan informasi yang kami berikan bisa menjadikan kepuasan para pemirsa untuk melakukan seperti yang dibutuhkan kan gitu ya. Ya barangkali seperti itu Mas. Ada yang ditanyakan lagi? Ini agak menyimpang ya Mas dari yang sudah tadi kan. Seperti yang saya tahu kan ini jenengan kan mengelola channel YouTube, gitu. Mengelola channel YouTube itu untuk itu sebagai ofisialnya atau untuk resmi dari PDKK apa untuk kepentingan pribadi Mas Yon selaku apa istilahnya itu ya penggiat budaya gitu. Oh gitu. Iya Mas, ini sebelum saya jawab, apakah kira-kira saya boleh sambil rokokan ini? Ini wis mes 1 jam ini. Gak apa-apa ya, maaf ya pemirsa. Saya bukan promosi, tak tutupi gambarnya. Monggo Mas Sana. Nah ini saya lanjutkan. Ya sehubungan dengan pertanyaannya Mas Irhas, baik Mas Dana, tentang channel yang saya buat. Mungkin saya boleh promosi di sini? Boleh ya? Jadi terus terang nama channel saya adalah AWY Putra Channel. Itu adalah singkatan dari nama saya ya para pemirsa. AWY itu saya ambil dari nama saya sendiri, adalah Agus Wiono ya. Agus Wiono Putra Kusuma. Bapak saya, romo saya itu namanya Hadi Kusuma. Jadi saya ambil Putra Kusuma. Jadi Agus Wiono itu saya singkat nama saya dengan inisial AWIE Putra Channel gitu. Nah ini khususnya saya buat channel ini bukan untuk mewakili sebuah komunitas BDKK, bukan Mas. Jadi ini hanya sekedar saya itu dengan kesadaran, niat saya pribadi, saya memang ingin sekali termasuk ingin ikut nguri-nguri melestarikan tentang budaya Jawa, khususnya lingkungan daerah saya sendiri lah ya. Ya, penggiat budaya. Khususnya lingkungan saya sendiri lah, ya minimal lingkungan saya sendiri. Saya kenalkan, oh seperti inilah di Sembon itu seperti ini, ajarannya begini kan gitu. Ya intinya seperti itu ya saya buat, tentunya bukan untuk mewakili komunitas. Ya mungkin kalau memang bagi para pemirsa nanti suatu saat dibutuhkan yang lebih luas lagi ya, untuk secara keseluruhan mengupas tentang PDKK, ya nanti saya kondisikan dan saya musyawarahkan kepada para sesepuh saya Mas. Kalau saya tahu-tahu mau bikin sendiri kan nggak berani. Ya kalau nanti salah gimana kan gitu.
Tapi kalau hanya khusus untuk tentang penggiat budaya, saya pribadi memang tujuan saya ingin nguri-nguri melestarikan budaya Jawa khususnya di lingkungan saya. Salah satunya ya tentang hitungan Jawa atau mungkin tentang ujub-ujub kendurinya bagaimana, terus termasuk mocopat, ya mungkin ada tambah-tambah sedikit lah ya. Mungkin dengan versi saya sendiri kan gitu. Ya barangkali bagi para pemirsa ya, jangan lupa subscribe juga channel Awi Putra Kusuma ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel saya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ditanyakan, Mas? Masih kurang 8 menit. Tambah. Oke. Nggak apa-apa, tanyakan apa aja boleh. Kalau soal ini Mas, soal apa namanya, di PDKK sendiri ya, ini kembali ke PDKK ya, untuk kepengurusan yang masih aktif itu sampai sekarang tuh berapa personil untuk berapa orang? Ya ini mengulang sedikit tentang apa yang saya jelaskan di awal ya, tentang legalitas ya. Tadi kan sempat saya sebutkan bahwa pada masa itu termasuk yang memelopori untuk melegalitaskan ajaran ini, ya pelopornya termasuk Romo Suprapto yang rumahnya depannya makam itu. Termasuk para pendampingnya adalah termasuk Bapak Budiono sama Romo saya, Romo Suryadi. Pada waktu itu ada namanya ketua umum, ketua, dan sekretaris. Dan berikut bendahara. Kan umumnya organisasi kan seperti itu Mas ya. Pada zaman itu almarhum Pak Budiono, dan sekarang Romo Suprapto masih ada. Dan yang ketiga Romo saya, Romo Suryadi. Tapi untuk saat ini Romo saya udah tahun sekitar berapa ya, udah agak lama itu mengundurkan diri dari kepengurusan. Maksudnya mungkin dari kepengurusan tidak berarti Romo saya itu mundur dari organisasi, tidak ya. Maksudnya mundur dari ajaran PDKK, tidak. Mundur dari pengurusan organisasi, biar nanti diteruskan oleh yang muda-muda yang lebih cakap, lebih pinter dalam menghadapi situasi zaman atau menghadapi pemerintahan gitu loh ya maksudnya. Jadi yang tua-tua istirahat berdiri belakang layar untuk sambil mendalami ajaran kawruhnya. Nanti yang urusan organisasi biar dipegang sama yang muda-muda gitu Mas. Jadi untuk sementara memang saat ini di pusat PDKK itu belum ada regenerasi kepengurusan. Jadi masih struktur masih sama ya? Ya kalau sejak Romo saya itu mengundurkan diri dari kepengurusan, ya mungkin yang pegang sekarang Romo Suprapto, ya termasuk mungkin sekarang Mas Gige sebagai penerusnya ya. Mungkin dibantu dengan yang lainnya. Karena saya sendiri sejak Romo mengundurkan diri dari organisasi, saya pun juga nggak aktif Mas. Ya cuma kalau ada kegiatan tetap nyengkuyung ya. Karena apa? Kita memandangnya adalah kita semua adalah putra wayah atau anak cucu daripada Eyang Swargi Surya Alam. Jadi semuanya kalau ada hubungannya dengan ajaran, semuanya ikut membantu gitu loh. Ya, semuanya ikut membantu. Jadi andar beni melu duweni kabeh kan itu. Sama-sama supaya kalau orang Jawa itu mengatakan ben acara niki regeng gitu loh. Tiap suro itu biar regeng, kan seperti itu. Ya mungkin tentang organisasi untuk sekarang memang ada kesalahan teknis ya, sampai sekarang belum ada regenerasi untuk pembaruan tentang organisasinya. Ya mungkin suatu saat ya, kalau memang ada kesempatan waktu kita buat video tersendiri. Kalau memang organisasi ini sudah dilegalisasikan lagi, nanti boleh kita mengulang pertanyaan ini, kita jawab secara detail, lebih detail lagi ya. Karena yang bersangkutan seperti Mas Gigi kan saya nggak tahu ya. Saya mau tanya gimana kan kita belum sempat ketemu. Nanti suatu saat bisa kita ketemukan, kita bersama-sama bagaimana nanti kedepannya kita musyawarahkan gitu ya. Ya jadi untuk sementara mungkin itu yang bisa saya jawab Mas. Ya mungkin sementara itu aja Om yang bisa
istilahnya untuk pertemuan kali ini. Ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi saya sama teman-teman dari official Nemu akan kesini lagi Iya. untuk lebih untuk memperdalam lagi informasi tentang PDKK. Iya. Jadi begitu. Ya, baiklah Mas ya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk official Nemu dan kru ya sudah silaturahmi ke sini dan menyempatkan diri berjumpa dengan saya, dan dengan datangnya ke sini apabila dari saya memberikan tempat atau pasuguhan kurang berkenan ya, saya pribadi saya mengucapkan mohon maaf ya Mas, karena ya mendadak acaranya, jadi sapa adanya lah ya. Saya pribadi saya mohon maaf, dan semoga di video ini bisa menjadikan manfaat bagi para pemirsa semua, tentunya khususnya juga bagi para warga PDKK. Apabila dalam penyampaian saya hari ini mungkin ada salah kata, salah ucap, dan kurang jelas dalam penyampaian, saya pribadi saya mohon maaf, dan juga boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Nanti insya Allah bila pertanyaannya itu tidak menyimpang dan tidak keluar dari jalur, insya Allah nanti biar pihak kru dan admin official Nemu biar nanti menyampaikan kepada saya. Mungkin sekian dulu Mas ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.